Kembali di Bincang Virtual, pemirsa, ini perang pekerja melawan COVID-19 ini tampaknya tantangannya ke depan semakin berat, tetapi tentunya dengan sinergi dari semua pihak ini bisa diatasi. Ini dari Bu Sri sendiri, saya minta closing statement-nya seperti yang dikatakan oleh Pak Trubus. Apakah mungkin ada terobosan-terobosan baru, masukan-masukan terhadap pemerintah dan juga solusi apa yang bisa ditawarkan? Sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru. Yang pertama bahwa virus ini tidak akan pernah menurun tanpa gotong royong, tanpa kita bersama untuk menyelesaikan. Termasuk bagaimana kita semua juga melaksanakan kedisiplinan, baik itu masyarakat maupun lembaga-lembaga atau pemerintah atau segmen manapun, itu semuanya harus menjaga kedisiplinan dalam hal ini. Karena tidak mungkin itu diselesaikan sendiri oleh pemerintah, diselesaikan sendiri oleh kantor-kantor, diselesaikan sendiri oleh masyarakat, tidak mungkin. Anggarannya cukup luar biasa untuk untuk penanganan atau penanggulangan COVID ini, baik itu untuk pencegahannya maupun untuk penanganan terhadap sakitnya, baik itu pasca termasuk nakes yang meninggal dunia itu ataupun support yang meninggal dunia, itu juga anggarannya luar biasa untuk hal itu. Makanya kalau memang itu ada anggaran itu, kenapa tidak gitu kan? Tapi itu kan semuanya harus melalui proses. Itu usulan yang bagus, nanti kita sampaikan kepada kawan-kawan kalau memang itu dianggap sesuatu yang memang suatu hal yang memang akan memberikan kontribusi kepada penurunan angka atau penurunan melandaikan terhadap grafisnya, penyebaran grafiknya. COVID-19 ini gitu. Oke, baik. Bu Sri, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di ya, Mbak, ya. Baik, Pak Iwan silakan Pak dengan closing statement-nya. Bagaimana saat ini dari Apindo sendiri atau dari para pengusaha sendiri, apa yang bisa dilakukan saat ini untuk menekan penyebaran COVID-19 di klaster perkantoran? Saya harapkan sih ya, yang utama itu bagaimana agar stimulus itu segera sampai ke masyarakat. Jadi itu harus dipercepat ya, supaya kemudian tensi untuk mengejar-ngejar uang itu berkurang. Karena masyarakat tidak punya uang, sekarang dia apa saja dilakukan. Sementara stimulus itu ada, tetapi delivery-nya yang lambat. Oleh karena itu, kenapa lambat? Karena birokrasi juga takut dengan aturan main yang dilanggar. Oleh karena itu, harus ada upaya-upaya untuk mempercepat itu, memperlancar itu, di mana orang merasa nyaman. Sehingga dari awal menurut saya KPK, Kejaksaan, Kepolisian, ya, BPK itu mesti diajak duduk bersama dengan kementerian dan lembaga itu untuk menyepakati bahwa ini kita akan ada penyederhanaan aturan yang ini berkurangi. Nanti orang yang menyelenggarakan ini jangan menjadi persoalan hukum di belakangan. Dengan cara gitu saya duga maka realisasi APBN akan lebih cepat, stimulus lebih cepat, dan pasti kesehatan juga akan cair lebih cepat, itu akan mengurangi dampak penyebaran yang lebih luas. Ekonomi juga jalan karena kemudian likuiditas di masyarakat itu lebih basah dibandingkan sekarang. Saya kira sih usul saya seperti itu. Baik. Iya, Pak Trubus. Bagaimana menurut Anda supaya penyebaran COVID-19 di perkantoran ini bisa ditekan dan juga dari perusahaan atau para pengusaha dan juga dari pemerintah sendiri apa yang harus dilakukan secara sinergi supaya ini bisa dikendalikan? Iya, menurut saya harus kebijakannya ini harus kolaboratif supaya sinergis antara para pelaku usaha dan pemerintah dan masyarakat juga. Karena itu menurut saya ini harus ada pengawasan yang ketat. Jadi pengawasan yang ketat ini nanti dibentuklah itu tadi gugus tugas di setiap perkantoran internal, meskipun sudah ada tapi sebagian juga belum optimal itu. Jadi kadang-kadang sekedar ada atau sekedar memberikan
pernyataan bahwa di situ sudah ada penegakan protokol kesehatan. Ini jadi Iya, masalah jadi kan gitu. pelaksanaannya juga Jadi menurut saya belum konsisten begitu ya Pak ya? belum konsisten, jadi belum jelas. Nah, kemudian juga harus menyediakan APD alat pelindung diri kepada karyawan, pada para karyawan maupun pada pegawainya. Nah, ini harus itu. Jadi kantor itu menyediakan. Terus yang pokok juga itu keterbukaan daripada pengelola perkantoran ini harus betul-betul tadi disinggung sama Bu Sri ya, kejujuran lah, keterbukaan, kejujuran, transparansi, dan sekaligus ada akuntabilitas di situ, pertanggungjawaban publiknya gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian ditutup-tutupi, malah pada akhirnya ada dari masyarakat yang tahu atau malah pemerintah juga tahu. Nah, pemerintah sendiri kebijakannya juga harus jelas itu, jangan beralasan karena ini selama ini Pemprov sendiri alasannya dari Disnaker itu keterbatasan SDM-nya, keterbatasan tenaganya untuk mengawasi 2.000 lebih kantor yang dibuka. Kebanyakan kebijakan itu top down sih Mbak, jadi top down itu dari atas dibikin, terus tiba-tiba langsung masyarakat harus ngikuti, jadi dipaksakan gitu loh. Jadi karena dipaksakan, pada akhirnya itu seringkali ada penolakan gitu ya, ada resistensi. Nah, ada juga yang tidak patuh, karena masyarakat kan terbagi 3, ada masyarakat kita satu yang akibat pandemi ini, satu masyarakat kita itu patuh ya, patuh taat itu ada. Kemudian yang kedua masyarakat kita itu kategori bandel atau EGP, maunya gue pikirin ya. Jadi kita ini over regulated yang akhirnya mencekik aturan itu, mencekik diri kita sendiri ketika mau berbuat. Artinya sulit juga untuk mengatakan pemulihan ekonomi nasional berjalan baik. Karena apa? Karena masyarakat akan takut pada ini penularan COVID yang makin menggila kan gitu. Jadi ini memang solusinya itu harus melakukan karantina ini Mbak, jadi di lockdown per klaster sepanjang protokol kesehatan itu dalam arti face shield ataupun masker atau cuci tangan ataupun apa tadi berjalan dengan baik dan ada pengawasan yang ketat, silakan pelaku usaha berusaha. Karena apa? Karena pelaku usaha ini sudah terdampak dengan COVID ini luar biasa, apalagi stimulusnya juga seret gitu ya, tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Seperti ini jadi masyarakat bawahnya itu juga dikasih jaring pengaman sosial sembako ataupun bansos itu. Nah, tetapi kemudian satu sisi juga yang orang kaya didorong juga untuk mengkonsumsi ini supaya bisa berjalan semuanya. Jadi pemulihan ekonomi dan penanganan COVID itu bisa berjalan beriringan kalau semuanya itu didasarkan pada kebijakan-kebijakan yang konsisten. Ya, dan komprehensif tentunya Pak Trubus ya. Masyarakat ya. Iya, jadi melibatkan masyarakat secara keseluruhan, Mbak. Baik. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Trubus dan juga terima kasih Pak Iwan. Terima kasih juga Bu Sri tadi sudah pamit duluan karena memang ada keperluan lain. Dan tentunya kita berharap semua bahwa apa yang kita bicarakan hari ini bisa memberikan masukan-masukan sehingga nanti apa yang sudah berjalan saat ini tidak menambah atau tidak memberikan kontribusi lebih lagi terhadap penambahan adanya penderita COVID di perkantoran. Tentunya ini semua bisa berjalan dengan baik dan bisa memberikan juga kontribusi yang positif terhadap perekonomian tanpa harus mengorbankan kesehatan masyarakat. Terima kasih Pak Trubus dan juga Pak Iwan. Dan pemirsa, sampai di sini dulu jumpa kita di Bincang Virtual kali ini. Jangan lupa saksikan Bincang Virtual di episode berikutnya. Saya Tasya Felder dan tim yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.